Oh iya siap. Salam Imam Hartanto Insight. Saya senang sekali pada siang hari ini sangat berbahagia berjumpa kepada seorang yang sangat pandai dalam soft skill-nya seperti uraian saya di video-video saya sebelumnya. Dalam kesempatan ini kita sangat beruntung bisa mendapat waktu beliau ya. Beliau orangnya sangat sederhana, sangat bersahaja dan sangat senang membantu siapa saja. Prinsip-prinsip hidupnya ini sangat dekat dengan keterampilan soft skill yang saya bagi sama Anda semua. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari beliau, sehingga karirnya pun saat ini sedang menduduki level tertinggi di kementerian. Jadi kalau Anda tahu level eselon 1 itulah yang tertinggi secara karir dan penjenjangan karir seseorang. Sementara kalau menteri itu appointee by presiden, yaitu politik. Nah, oleh karena itu dengan keahlian soft skill-nya ini mengantar beliau menjadi seorang irjen, inspektur jenderal di sebuah kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Siapa lagi kalau bukan, inilah kita sambut namanya Bapak Razilu ya. Insinyur Razilu MSI. Beliau sekolahnya dari lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, dan bidang mechanical, mesin ya Pak ya. Kemudian ambil Magister of Science untuk manajemen lah kurang lebih Pak ya. Nah, dua hal ini mengantar beliau sebagai hard skill-nya. Namun yang mengantar keberhasilan beliau pastilah karena soft skill-nya. Karena soft skill ini ada keterampilan dan keahlian dan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang agar bisa membina karirnya. Nah, oleh karena itu kita akan menggali dan berdialog dengan beliau bagaimana bisa mencapai keterampilan soft skill yang begitu mulia dan sangat perlu kita pelajari bersama. Ya, ini mari kita sapa beliau. Pak Ilu, apa kabar Pak Ilu? Baik Mas Imam, terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak, sudah ada waktunya buat kita dan mau bicara di podcast saya kali ini. Terima kasih Mas Imam. Baik, sama-sama. Nah ini Pak Ilu, ini kan kebetulan Bapak sekarang menduduki Irjen di Kumham ini sejak Februari 2021. Maret 2021. Kemudian ditunjuk lagi sebagai PLT Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, kapan itu Pak? Sudah lebih dari tahun, tepatnya 27 Oktober 2021. 2021 juga. Jadi sekarang menduduki dua jabatan tinggi eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa beliau begitu dipercaya oleh seorang menteri dan bagaimana menjadi orang yang dipercaya dan sangat tergantung, ini mungkin kelebihan ini yang perlu kita miliki ya. Jadi kita mau gali dulu dengan beliau, kita ngomong santai dulu nih. Bapak sekolah dan masa kecilnya di mana Pak? Bapak di tempat pendidikan atau masa kecil Bapak? Silakan Pak Wilu. Baik, makasih Mas Imam, terima kasih sudah berkenan untuk menjadikan salah satu narasumber dalam podcast Pak Imam, Mas Imam. Ya saya panggil saja Kang Imam lah, karena orang Sunda. Ya. Saya itu dibesarkan di salah satu pulau terpencil di Indonesia, namanya Pulau Kaledupa. Kaledupa ya. Kaledupa itu adalah salah satu pulau di Wakatobi. Oh, Wakatobi itu ada Pulau Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Saya sekolah di sana mulai dari SD sampai dengan SMP. Yeah. Dan sangat terpencil. Saya mulai sekolah di tahun 1972 masuk SD. Dan pekerjaan saya sehari-hari ketika sekolah di SD sampai dengan SMP itu ya sekolah, belajar, membantu orang tua di rumah dan sekaligus bertani. Karena orang tua saya adalah petani, jadi ikut bertani. Jadi kalau pulang sekolah ke kebun, biasa disebut kebun, kemudian di hari Sabtu Minggu, hari Minggu, karena hari Sabtu sekolah waktu itu, ya ke kebun juga. Dan sebagaimana layaknya anak-anak biasa, saya kecil suka main bola, Pak. Oh iya. Suka main bola kaki. Bola kaki. Nah, sekolah di SD tidak terlalu jauh dengan rumah saya, hanya jalan kurang lebih 10 menit. Yeah. Tetapi ketika SMP cukup jauh. Ya, harus jalan kaki, memakan waktu 40 menit. Jalan kaki, karena waktu itu tidak ada kendaraan di tahun 72. Nggak ada motor, nggak ada kendaraan. Jadi selama 3 tahun pulang pergi seperti itu. Kemudian karena di Kaledupa tidak ada sekolah lanjutan atas, akhirnya saya kemudian pindah ke salah satu pulau, namanya adalah Pulau Buton. Ibu kotanya Bau-Bau.
Oh. Nah, saya kemudian mengambil sekolah SMA. Iya. Sebagian besar orang-orang lain dari tempat saya, mereka itu mengambil sekolah SPG. Ya, Sekolah Pendidikan Guru, kemudian SMEA, SMK. Iya. Nah, saya sendiri itu mengambil sekolah SMA. Saya waktu itu juga belum tahu nanti arah ke depannya itu seperti apa. Akhirnya kemudian sekolah di SMA selama 3 tahun sebagaimana anak-anak lainnya, dan juga tempat tinggal saya dengan sekolah itu juga lumayan. Kurang lebih 20 menit sampai 25 menit jalan kaki. Setiap hari seperti itu. Nah, selama sekolah di SMA, saya terkenal kutu buku. Oh, iya, iya. Ya, jadi rajin. Kerjanya itu hanya membaca, belajar, dan membentuk kelompok belajar. Dan alhamdulillah selama sekolah di SD, SMP, SMA, selalu menjadi ranking, Pak Imam. Oh, iya, betul. Ranking 1, ranking 2, seperti itu, berputar-putar ranking 3 ya, selama sekolah di situ. Dan pada akhirnya setelah lulus, saya sebenarnya sudah juga mempersiapkan diri kira-kira masuk di mana ini. Itu baca buku-buku masuk perguruan tinggi. Itulah kemudian yang saya kenal yang namanya ITB, IPB, UI, ITS, ada dulu namanya adalah Skalu ya, kalau masih ingat. Nah, itu sering baca buku-buku itu, dan saya tertarik 2 perguruan tinggi saja. Apa itu, Pak? Ya, ITB dan IPB. Kenapa tertarik ITB dan IPB? Saya juga belum tahu, Mas Imam, kenapa kemudian tertarik dengan itu. Tapi itulah yang mendominasi hati saya masuk di 2 tempat ini. Akhirnya saya mengambil keputusan ketika di penusulan minat dan bakat PMDK namanya. Iya, betul. Saya waktu itu pilih ITB. Oh iya. Ya, saya lupa jurusan farmasi atau astronomi. Oh iya. Tapi kemudian Allah tidak kehendaki berhasil di tempat itu karena memang dari sekolah saya hampir tidak ada yang pernah lulus. Ya, dari situ. Kemudian akhirnya saya mengambil jalur lain mengikuti tes. Iya. Yang namanya adalah SIPENMARU waktu itu, Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Iya. Memilih IPB. Baik. Akhirnya kemudian lulus. Itu tepatnya kemudian saya meninggalkan Sulawesi di bulan Juli tahun 1984. 84 ya. Iya, itulah kemudian kuliah di IPB. Nah, ini menjadi pertanyaan saya, Pak. Ini siapa yang menuntun Bapak sampai teman-teman Bapak banyak ambil SPG, ambil sekolah kejuruan ya. Bapak sendiri malah SMA. Iya, betul. Nah, ini siapa sebetulnya menuntun yang mungkin sampai Bapak bisa memilih malah ada pilihan IPB dan ITB itu? Itu kira-kira di mana Bapak belajar? Terima kasih Mas Imam. Saya sejak dari SD, SMP, SMA sampai dengan masuk perguruan tinggi, saya juga nggak tahu itu adalah lahir dari hati saya sendiri, milih ini. Karena orang tua saya kan petani, juga nggak tahu apa itu ITB, apa itu IPB, kan nggak ngerti. Iya. Ya. Kemudian kakak saya paling tinggi adalah guru, mereka juga semuanya sekolah di Sulawesi, mereka malah bahkan nggak kuliah kakak saya, jadi di antara keluarga itu yang kuliah cuman saya saja, mereka hanya sampai SBG jadi guru. Setelah itu kemudian mereka baru melanjutkan, jadi saya tidak tahu juga kemudian ilham atau firasat apa yang kemudian mendorong saya untuk mengikuti jalan hidup seperti itu. Iya. Nah, jadi pertanyaan kalau boleh saya simpulkan, Bapak ini seorang otodidak, orang yang mau belajar terus-menerus belajar sendiri. Betul. Sehingga dengan kemampuan dan kemampuan membaca, karena banyak membaca sehingga bisa dan belajar terus-menerus ya. Iya, betul. Ini kemampuan soft skill, yang belajar terus-menerus ini bagian dari kemampuan soft skill. Ini Bapak ingin ini menentukan pilihan-pilihan itu sendiri juga. Betul. Sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Sampai lulus perguruan tinggi. Lalu kemudian memilih jurusan di perguruan tinggi, kan kita punya jurusan tuh. Kalau di IPB masuknya masih tingkat persiapan bersama, belum ada penjurusan. Iya, betul. Nanti tahun kedua baru memilih jurusan. Iya. Nah, saya juga memilih jurusan itu memang jurusan yang agak berat karena masuk ke situ termasuk Fakultas Teknologi Pertanian, itu adalah fakultas favorit. Iya. Ya, ada beberapa jurusan di sana. Yaitulah kemudian seolah-olah ada sebuah jalan hidup bagi saya yang menuntun saya, kamu harus masuk di sini. Karena pada akhirnya ternyata selepas lulus dari IPB, untuk masuk Departemen Kehakiman waktu itu hanya 1 jurusan yang diterima di IPB, yaitu Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Mekanisasi Pertanian. Itu jurusan saya, Pak.
Jadi tidak semua jurusan dari IPB boleh diterima di sini. Ya, itu hanya satu teknologi pertanian. jurusan. Itu adalah jurusan mekanisasi pertanian. Ya mestinya kan Bapak kalau lihat jalurnya mestinya kerja di Departemen Pertanian. Seharusnya. Tapi malah justru malah Kumham ini kan. Iya, betul. Departemen Itu Kehakiman. Bapak nggak berpikir kira-kira karir Bapak ke depan gimana nih ambil beda jurusan? Betul. Jadi saya di satu waktu jalan ke kampus tuh. Iya. Di depan sekretariat fakultas ada pengumuman, Pak. Iya. Penerimaan calon pemeriksa paten. Calon pemeriksa paten. Iya. Oh. Itu di tahun 89 atau 90. Iya. Iya. Akhirnya kemudian saya Ikut. mencoba melamar. Oh. Belum tahu juga apa itu namanya pemeriksa paten. Iya. Iya, Karena juga ternyata ilmu baru di sini. Iya, iya. Iya, tapi akhirnya itulah yang tadi yang saya bilang, seolah-olah jalan itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Razilu, kamu harus menempuh jalan ini supaya nanti kamu suatu saat jadi dirjen atau jadi irjen. Iya betul. Ya, itu yang agak antik juga memang yang tidak dimiliki oleh banyak. Oke, kalau gitu orang. Bapak pernah punya cita-cita nggak sejak kecil dulu di Rebuton itu atau dari tempat lahir Bapak itu, Wakatobi itu, kira-kira pernah nggak cita-cita mau jadi apa? Suatu saat presiden kah, apa menteri kah, atau apa gitu? Jadi cita-citanya waktu itu, ini menurut cerita kakak saya ya, Ya, ketika ada pesawat yang terbang di, ya. kan itu jarang sekali pesawat di Jarang, sana, ya, betul. lewat di sana, saya cuman bilang, nanti satu saat saya ingin terbang. ya keliling dunia seperti itu. Itu dari awal sudah ada. Karena lihat pesawat terbang. Benar ada pesawat ya, gimana ya nanti bisa keliling dunia untuk inspirasi lah, iya, terinspirasi. terinspirasi. Akhirnya itu yang mengantarkan kemudian bisa terbang-terbang kemana-mana. Dari kecil sudah lihat kayak gitu. Nah itu pentingnya memang ketika kita lihat sesuatu yang baik, Iya. itu ada mimpi. Iya. Iya. Mimpi itu sebenarnya adalah awal mula untuk meraih sukses demi sukses. Jadi mimpi itu sangat penting. Iya, buat betul. seorang. Kemana dia mau melangkah kan? Iya betul. Nah, setelah Bapak kemudian lulus dari IPB, kemudian kerja di Kumham, pemeriksa paten, Pemeriksa paten. itu gimana Pak karir Bapak? Berarti kan paten itu sebetulnya tugas fungsional ya kalau nggak Iya salah. betul. GFT. Itu segi struktural gimana tuh? Ada Iya. karir nggak ke depan kira-kira? Bapak kok pilihnya itu? Gimana? Betul. Jadi ketika masuk di pemeriksa paten, saya termasuk pemeriksa yang bisa dianggap sangat produktif, relatif produktif, Iya. karena naik ke jenjang berikutnya harus pakai angka kredit. Oke. Ya kan, pakai angka kredit. Saya mampu menyelesaikan dalam waktu 10 tahun itu sudah menjadi pemeriksa paten madya, Pak. 10 tahun Iya. cepet langsung, itu rata-rata 15 Iya, tahun betul. baru mungkin. Kurang lebih. Jadi saya kan masuk tahun 91. Praktis, kemudian saya di 2002, 2012. itu sudah diangkat menjadi kasubdit. Kesubdit di paten. Ya, 10 tahun, Pak. Dari 91 sampai 2000 sekian, saya jadi kasubdit. Tapi waktu itu saya sebenarnya menolak, tidak ingin menjadi struktural. Awalnya ditawari sebagai kepala seksi, Nggak mau. saya tolak, nggak mau. Kemudian berjalan waktu, akhirnya dirjen saya, dia bilang sama direktur, coba bujuk dia jadi kasubdit. Saya awalnya juga nggak mau. Tapi karena kita sebagai aparatur sipil negara harus loyal dan apapun yang ditugaskan harus diterima, saya bilang, ya udahlah saya terima saja. Pilihan nggak mau itu karena pertimbangan apa Pak? Artinya kok jabatan bagus kok ditolak? Ya gini, saya memang awalnya itu berpikir kalau JFT itu kan mengelola dirinya sendiri dan mengurus dirinya sendiri. Karena lebih independen ya. Lebih independen. Ya. Sementara kalau struktural, Ya, itu kan harus mengatur orang Iya, dan memanage. diatur lagi oleh orang di atasnya. betul. Iya kan? Nah itu yang saya bilang waktu itu, saya lebih baik ingin mandiri saja daripada saya mengatur orang dan juga diatur orang. Nah, dalam hal ini Bapak pertimbangannya apa karena kapasiti, kemampuan Bapak belum cukup sehingga Bapak perlu belajar lagi atau sekolah lagi baru mengambil jabatan kasubdit itu, atau apa yang membuat Bapak kok tiba-tiba setelah 2 kali tawarkan akhirnya mau juga terima? Itu hal apa yang menurut Bapak, kemampuan atau bagaimana? Betul. Kemudian yang membuat saya harus terima kan harus loyal kepada Loyal pada lembaga. lembaga, karena lembaga Iya. harus meminta seperti itu, dan Pak Dirjennya waktu itu memang dia melihat ada kapasitas, ada kompetensi untuk menjadi leader. Iya. Ya saya harus terima kemudian pada akhirnya. Ya diterima ya. Terus Iya. Bapak jadi kasubdit, kemudian naik juga pangkat. Ya menjadi- kemudian naik kasubdit waktu itu pada akhirnya di 2007. Iya.
Itu dirjen saya waktu itu Pak Andi Someng. Nah, Dia bilang, dia panggil saya Pak Ilu. Pak Ilu, kamu ikut kader PIM. pimpinan. Kader PIM itu adalah untuk mempersiapkan eselon 2B. Oh iya. Betul. Jadi kadif. Iya. Ya, saya ikut kemudian itu dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Kemudian di 2008. Iya. Ya, tepat di bulan Februari itu kemudian dipromosi menjadi Kepala Divisi Administrasi di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah itu. Bukan di luar Jawa, Pak? Bukan Biasanya di luar kalau Jawa, promosi dari keluar Jawa. Iya, benar, pasti di luar Jawa. Kok Bapak bisa ke Jogja itu atau ke Jawa Di Tengah? Jawa Barat itu Jawa Tengah sebenarnya itu ring 1 ya, Pak. Iya, betul. Dan termasuk prioritas provinsi yang sangat besar besar. dari sisi UPT-nya, Iya. ya dan lain sebagainya. Itulah pilihan pimpinan ditaruh di Jawa Tengah. Ya pertimbangan mereka saya juga nggak tahu, Iya. tapi nggak lama di sana, hanya kurang lebih 6 bulan, kemudian dipromosi menjadi direktur paten. Luar biasa. Umur saya waktu itu 42 tahun lebih. Baik, saya ingin tahu Bapak, Pak, soft skill apa yang membawa Bapak bisa dipilih ke Jawa Tengah, kemudian diangkat dalam 7 bulan dipindahkan menjadi direktur di paten itu, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Soft skill apa yang Bapak jual, apa punya nilai, sehingga di mata atasan pimpinan itu sangat dipercaya? Iya, baik. Yang pertama saya pasti mengedepankan kejujuran ya. Jujuran, ya. Ya. Kejujuran, ya. Jadi saya selalu berusaha untuk di mata pimpinan dan saya sebenarnya bukan di mata pimpinan, tapi di mata Allah Di Subhanahu wa mata Ta'ala. Allah lebih utama ya. Ya, saya harus jujur Jujur. dalam bertindak, dalam berbicara, dalam berkata-kata, apapun juga keputusan diambil harus seperti itu. Kemudian yang kedua pasti harus loyal. Loyal. Ya, oke. loyal kepada organisasi, loyal kepada Pimpinan. pimpinan. Iya. Dan saya memang punya jiwa melayani. Iya. Ya. Jadi memberikan pelayanan itu adalah hal yang paling utama bagi saya, sehingga kalau layanan yang kita berikan membuat masyarakat kecewa, saya sebenarnya juga ikut kecewa. Iya. Ya. Karena saya memahami bahwa aparatur sipil negara itu pelayanan publik, maka saya harus berusaha untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan layanan-layanan yang terbaik bagi mereka. Dan hal yang paling penting sebenarnya bagi saya, dalam segala urusan itu, saya insya Allah selalu melibatkan Allah yang Maha Kuasa dalam segala hal. Dalam segala tindak tanduk. Dalam segala tindak tanduk perbuatan, termasuk memulai sesuatu harus berdoa dulu dalam melaksanakannya. Kalau dalam bertindak harus merasa diawasi. Kalau ketemu kesulitan minta kemudahan. Ya. Dan yang penting mensyukuri apa yang ada. Nah, akibat Bapak melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan Bapak, apa yang manfaatnya Bapak rasakan? Artinya positifnya daripada orang yang biasa-biasa aja. Jadi ada orang yang biasa tanpa melibatkan Tuhan, mungkin kualitas produksinya biasa-biasa aja. Ya. Apakah dengan melibatkan Tuhan mau nggak mau harus kualitasnya sangat prima? Ya, betul. Itu mungkin pandangan yang keliru, tapi sepanjang pengetahuan saya sampai hari ini, Ya. dalam menjalankan organisasi, insya Allah tidak pernah menemukan kesulitan yang rumit. Ya. Jadi ibaratnya kemudahan itu selalu bersahabat. Betul, ya. Ya, sehingga seluruh program yang saya lontarkan untuk kita kerjakan secara bersama-sama itu berhasil dengan baik. Iya. Ya. Karena saya pasti harus meyakini bahwa mudah dan sukar ini sebenarnya itu mutlak juga tergantung dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita dikasih kemudahan pasti mudah, kalau dikasih sukar pasti Sulit. sukar juga. Iya, betul. Iya kan? Jadi selalu harus mendekatkan diri untuk minta kemudahan darinya. Dan melibatkan Allah Yang Maha Kuasa dalam segala hal itu juga keuntungannya adalah kita pasti harus bertindak secara berintegritas. Ya. Karena integritas itu salah satu di antaranya harus mengatakan sesuatu yang baik, ada orang, nggak ada orang, melakukan perbuatan baik, ada orang atau nggak ada orang. Tapi kan Allah selalu melihat kita, mengontrol kita. Jadi saya sering sampaikan kalau kita tidak bisa menjadikan Allah sebagai pengawas kita dalam hidup, pasti nggak mungkin kita bisa berintegritas secara baik dan juga jujur. Betul. Jadi kata kuncinya itu kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan. Betul.
melibatkan Tuhan itu sangat perlu. Betul. Dan kegiatan. Butuh bukan sangat perlu, sangat perlu, harus. dan butuh Iya. dan perlu. Dan kemudian Bapak juga merasakan perlunya disiplin yang tinggi, Betul. komitmen yang kuat Oh iya, kalau terhadap maka, lembaga. nah betul. Satu hal setelah berkomitmen harus konsisten dengan komitmen, Pak. Konsisten. Ya, jadi ketika kita sudah punya komitmen atas sesuatu, itu harus konsisten sampai kemudian jadi. Baik, baik. Nah, mungkin Pak gini, dalam mengerjakan sesuatu kan harus konsisten, Pak. Persisten lah, kita bertahan dengan apa. Tapi kadang-kadang kita resiliensi ada nggak? Daya tahan kita ada nggak? Kadang-kadang kita suka, aduh jenuh, aduh udah hopeless gitu kadang-kadang. Ada nggak mengalami proses seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Karena pernah? tadi, Pak, itu kalau melibatkan Allah yang Maha Kuasa, insya Allah hopeless itu nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Dan insya Allah jalan yang buntu tidak ada, Pak. Itu saya sudah buktikan dalam banyak hal, ya, dengan segala macam program yang kita buat sampai hari ini, itu selalu berhasil dengan baik. Karena saya merasa bahwa ini keberhasilan memang tidak mungkin saya akan raih sendiri bersama dengan tim saya kalau tidak melibatkan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, iya, iya. Pak, sekarang menjadi gini, penting. kalau berkaitan dengan Bapak menerapkan 7 keagungan karakter untuk membangun karakter yang agung. Karakter 7 apa? keagungan Institusi. pribadi, betul. Ya, pribadi untuk mengagung institusi itu sukses nggak Pak? Artinya banyak karyawan terlibat dan merasa memiliki itu atau gimana Pak? Iya, baik. Mas Imam, ketika waktu memikirkan 7 karakter pribadi agung untuk menuju keagungan organisasi, Iya. itu sebenarnya awalnya itu adalah saya mulai memperkenalkan itu di bulan Desember, Iya. di tahun 2020 bahkan. Iya. Waktu itu saya bilang adalah tips menuju hidup tenang. Hidup tenang. Iya, tenang dan bahagia. Karena kalau lihat 7 karakter agung itu pasti adalah unsur-unsur untuk menuju tenang dan bahagia dalam hidup. Ya, Tenang dan bahagia. Ya. betul. Kemudian setelah masuk dalam organisasi, saya akhirnya konversi nih menjadi 7 karakter agung untuk menuju keagungan organisasi. Itu saya perkenalkan di seluruh Indonesia. Keagungan organisasi itu maksudnya apa Pak kira-kira? Jadi gini, betul. Organisasi yang agung itu ada 2 ciri utama. Iya. Ya. Yang pertama, mereka berkinerja secara optimal. Artinya target kinerja yang mereka tetapkan itu mereka penuhi, bahkan melampaui batas. Iya. Di satu sisi, di sisi yang lain, mereka harus membuat harapan saya 0 penyimpangan, penyelewengan, dan pengaduan. 0 penyimpangan, Iya. penyelewengan. Betul. Nah, saya pernah ditanya dalam satu kesempatan, kapan kira-kira bisa 0 pengaduan, penyimpangan? Memang tidak mungkin ketika saya menyampaikan 7 karakter agung, semua insan pengayoman akan berubah, Pak. Iya, Ya. iya. Proses untuk menanamkan karakter Iya. itu bukan perkara biasa. Iya. Ya. Bahkan Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar dia berkata, kalau kamu dengar gunung itu pindah tempat, kamu yakini. Tapi kalau kamu mendengar karakter orang berubah, itu jangan kamu yakin. Nggak mudah, sangat Nggak tidak mudah. Akhirnya adalah satu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita nggak perkenalkan hal ini, Iya. terus kapan kemudian akan memiliki karakter? Ya. Betul, betul. Sebenarnya ini adalah sejalan dengan revolusi mental yang kemudian dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, ya, menjadi salah satu prioritas kan, program prioritas revolusi mental. Iya, betul, betul. Nah, Pak, kalau begitu karir Bapak kembali ya, dari direktur itu Bapak menjadi dirjen itu berapa lama, Pak? Menjadi irjen berapa lama prosesnya? Jadi saya cukup lama di eselon 2. Ya, lama Ya, sudah. karena tadi relatif dari umur 42 lebih sedikit sudah jadi eselon 2, saya hampir 10 tahun di eselon 2. Dan menjabat sebagai pertama direktur paten, Iya. kemudian kedua kalinya waktu itu Pak Prof. Ramli dia bilang, Pak Ilu pindah untuk mengurusi TI, Oh, iya. ya, database waktu itu dan aplikasi, saya akhirnya pindah ke sana menjadi direktur teknologi inovasi. Kemudian pada satu waktu Prof dia bilang, Pak Ilu sekarang jadi SES. SES Ditjen, itu cukup lama, 4,5 tahun. Ya. Kemudian kembali lagi menjadi Direktur Teknologi Informasi, 1 tahun, baru kemudian menjadi staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang ekonomi. Ya, jadi saya staf ahli bidang ekonomi itu 2 tahun, persis 2 tahun lewat sedikit. Ya, kemudian akhirnya
menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Hal apa yang membuat Bapak nggak merasa jenuh ya? Kalau orang mungkin maaf ya Pak, ada punya karir, saya harus target saya sekian menargetkan sendiri, atau bagaimana seharusnya seorang itu bersikap dalam karir, dalam jenjang karir semestinya? Gini Pak, saya menanamkan sebenarnya nilai-nilai soft skill yang saya harapkan ada pada diri saya dan upaya untuk saya implementasikan dalam hidup dan juga ada pada insan Kementerian Hukum dan HAM secara khusus Inspektorat Jenderal itu saya sudah tuangkan dalam Mars. Oh, dalam Mars ya. Ya, dalam Mars. Baru. Di antaranya itu harus bersyukur, Pak. Bersyukur. Ya. Ini menjadi penting. Syukur yang saya maksudkan juga di sini adalah bersyukur menjadi insan pengayoman, menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang adalah kementerian besar. Iya, betul. Ya. Dan untuk membuktikan syukur itu mesti ada kinerja terbaik yang kita berikan kepada organisasi. Ya. Kemudian yang kedua harus bangga menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena banyak orang di luar sana ingin menjadi bagian Kementerian Hukum dan HAM. Kalau mereka bisa bayar Pak, untuk bisa masuk di sini. Ya kan? Tapi kan sekarang tidak bisa hal itu. Dan yang ketiga harus setia dengan organisasi. Ya. Kalau selalu menanamkan hal ini, ya bersyukur, bangga, setia, dan harus merawat ini organisasi dan cinta dengannya, itu tidak ada hopeless, nggak ada kebosanan di dalam bekerja. Saya insya Allah sampai hari ini nggak ada rasa bosan Pak di dalam bekerja. Dan seolah-olah seperti bekerja baru kemarin. Ya, artinya semangat yang ada selalu merasa tidak baru pernah terus. surut. Selalu merasa baru dan semangat terus. Betul, ya, karena selain tadi itu yang saya katakanlah bersyukur, bangga dan setia itu harus diimplementasikan dengan memberikan kontribusi buat organisasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, itu menjadi kuncinya. Betul ini Pak, prinsip pelayanan seperti itu mestinya. Betul. Semua orang jadi melayani. Berkontribusi untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Dari yang sukar menjadi mudah, dari yang lama menjadi singkat, dari yang berbelit-belit menjadi sederhana. Itu kemudian prinsip yang saya terapkan, termasuk di KI ketika menjadi menjadi direktur ketika itu menjadi ses sampai menjadi PLT Dirjen KI. Kita banyak eksekusi sesuatu ya sampai sekarang. Dan itu yang kemudian saya karena di Inspektorat Jenderal itu sebenarnya dua fungsi utamanya. Dia sebagai quality assurance, dan yang kedua adalah sebagai consulting. Nah, sebagai konsultan ini artinya memberikan pembinaan kepada seluruh UPT di Indonesia untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan dalam layanan kepada masyarakat. Makanya saya kemudian bergerak ke seluruh Indonesia. Di tahun 2021 saya bikin program yang adalah penguatan mitra kerja strategis Inspektur Jenderal. Jadi saya bergerak banyak sekali ke seluruh Indonesia, hampir lebih dari 100 UPT yang saya datangi dalam rangka penguatan mitra kerja strategis. Kemudian di tahun 2022 itu bikin program 3M namanya. 3M itu adalah menyapa, mengajarkan dan menyadarkan. Ya, seluruh Indonesia. Saya datang hampir tepatnya 98 UPT dalam tahun 2022. Ini 2023 akan sudah mulai dieksekusi, namanya adalah gerbang transisi. Ya, gerbang transisi itu adalah bergerak bangkitkan kesadaran, motivasi dan inspirasi. Luar biasa. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Ini sudah mulai bergerak dan akan dimulai nanti minggu ini hari Rabu di Kanwil DKI dan bergerak ke Jawa Barat minggu depannya. Kemudian minggu depannya lagi ke Jawa Timur, selepas itu di awal bulan Februari ke Kalimantan Timur. Baik. Ya. Pak Ilu, kalau begitu Bapak ini orang kreatif, inovatif, solutif, dan artinya problem solver ya, punya ide-ide banyak. Ini nggak mudah Pak, punya soft skill yang begini banyak Pak. Ini Bapak belajar di mana kok bisa kreatif di bidang irjen malah bisa. Ini sebetulnya waktu lihat sekolah formal jauh panggang dari api Pak, antara kalau menjadi irjen loh Pak. Betul. Ini kok bisa kreatif gitu, punya ide-ide solutif itu gimana Bapak belajar atau mendapatkannya? Gini Mas Imam, pertama memang saya orang yang tiada hari tanpa belajar. Dalam salah satu pesan saya itu adalah belajar tiada akhir untuk menghasilkan berbagai macam inovasi buat kemudahan layanan. Kalau di 10 pesan itu adalah tingkatkan kompetensi dan kapasitas untuk melakukan perbaikan tiada henti dalam pelayanan publik terbaik. Jadi itu belajar kuncinya, Pak.
Ya, belajar terus menerus tiada henti. Kemudian yang kedua, kalau kita punya niat yang baik, Niat yang baik. niat yang baik untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, Ya. itu akan lahir ide-ide Pak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya Pak. Ya. Jadi jangan pernah juga berpikir saya akan melahirkan sebuah program dengan harapan berapa keuntungan yang saya dapat. Ya. Itu pasti buntu jalan. Ya. Tetapi ketika kemudian kita berpikir bagaimana ini masyarakat sebagai penerima layanan dari Kementerian Hukum dan HAM, menerima layanan dengan baik, mereka puas, ya. Bahkan kalau perlu mereka tidak perlu bergerak, selesai urusan mereka, itu pasti banyak ide-ide datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala akan memancarkan, ya, harus begini bergerak. Makanya juga memang ketika melahirkan berbagai program itu, mereka juga heran kok bisa. Jadi saya, Mas Imam, ketika ini bicara di KI ya, jadi PLT Dirjen KI. PLT Dirjen KI itu diserah terimakan tanggal 27 Oktober, 2021. Betul. Tetapi sebelum itu, Pak Menteri sudah sampaikan ke saya, bahwa nanti Pak Ilu jadi PLT Dirjen KI. Akhirnya saya sudah mempersiapkan diri karena saya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ya. Sebenarnya saya awalnya agak menolak ke Pak Menteri, tapi Pak Menteri dia bilang tidak bisa, harus Pak Ilu yang harus langsung eksekusi. Di tanggal 28 Oktober, tahu nggak Mas Imam hari apa itu? Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Saya mengambil momen itu, Sumpah Pemuda supaya dikenang dan untuk membangkitkan spirit mereka, saya bicara di depan mereka 1 jam lebih terkait dengan program unggulan DJKI di tahun 2022. Itu 27 akan ditunjuk menjadi PLT, 28 langsung bicara soal program menjadi pedoman untuk DJKI. 1 tahun. 1 tahun, luar biasa. Dan sudah mulai dieksekusi di akhir tahun bahkan 27. Itu secepat itu. Dan Bapak. Program di 28 Pak Im, program kita di 2022. 22. Ya, program unggulan 2022 yang kita tadi rancang di 2021 itu pasti dikenal oleh semua masyarakat Indonesia, kalau saya boleh katakan saat itu. Ini adalah tahun DJKI 2022 yang pasti paling banyak menghasilkan berbagai macam inovasi, dan juga meningkatkan jumlah permohonan, meningkatkan kesadaran masyarakat lebih tinggi. Karena programnya banyak sekali yang kita buat. Ya, ada program Roving Seminar Menteri Hukum dan HAM yang diikuti oleh seluruh gubernur di seluruh Indonesia. Diadakan di beberapa tempat. Ada kegiatan Yasona Mendengar. Ya, yang didengarkan oleh komunitas-komunitas kita adakan di beberapa tempat. Kemudian ada webinar yang jumlahnya setiap bulan kita laksanakan, itu pesertanya hampir 1.000 orang. Ya, kemudian ada juga Opera DJKI, ada kegiatan Mobile IP Clinic, itu bergerak ke seluruh Indonesia sepanjang tahun itu dan menghasilkan berbagai macam aplikasi. Di antara aplikasi yang kita lahirkan adalah persetujuan otomatis pencatatan hak cipta, yang tadinya memakan waktu 1 hari, kemudian 7 hari, bahkan lebih dari 1 bulan, menjadi kurang dari 10 menit. Kalau Pak Imam tahu, dengan aplikasi ini, peningkatan permohonan hak cipta dari 2021 ke 2022 itu meningkat sebesar 41%. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada persetujuan otomatis perpanjangan merek. Luar biasa. Ada persetujuan otomatis petikan merek, persetujuan otomatis pencatatan lisensi. Jadi nggak administrasi itu lebih simpel ya? Iya, betul. Kemudian kita buat IP marketplace. Sekarang dulu Mas Imam ketika di zamannya ada namanya adalah pusat data dan lagu, sekarang kita sudah bikin. Itu adalah amanat daripada PP 56. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita hasilkan secara keseluruhan. Nih, Bapak kan lucu juga nih, Pak. Kan kenapa lucu? Bapak ini kan Irjen. Ditunjuk PLT Dirjen. Bapak terima gaji 1. Maaf ya Pak. Orang ngapain Pak Menteri, mohon maaf deh, ini kebanyakan saya 1 cukup. Biasanya begitu, Pak mau terima aja kan, kenapa nih Pak? Iya, saya sebenarnya kalau Pak Imam lihat di dalam 7 karakter agung, ya karakter pertama, bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya Pak, karena
tidak semuanya karya, kerja, lelah, letih kita harus dibayar dengan uang. Betul. Kalau dibayar dengan uang habis. Ya, habis. Tapi kita harus punya pandangan jauh ke depan. Kita ini akan mati, Mas Imam. Iya, betul. Ya, harus berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan ridho Allah, pahala nanti di akhirat, dosa-dosa diampuni. Nah, itulah kita berikan terbaik buat masyarakat. Kalau pandangan kita hanya untuk dunia saja, pasti akan kecewa. Kok nggak ada imbalan yang saya dapatkan? Tapi imbalan itu kan akan selesai, dan imbalan dari sisi materi itu hanya akan memuaskan hawa nafsu. Iya. Tetapi kemudian kalau kita memberikan yang terbaik buat masyarakat, itu nikmatnya di dalam hati, Mas Imam, bukan di dalam nafsu. Betul. Jadi kurang lebih Bapak ini mengartikannya sebagai apa ya? Karena Bapak dipercayai. Jadi kepercayaan itu disyukuri dan dilaksanakan, dan memberikan yang terbaik. Selagi bisa mampu laksanakan. Ya, dan mencari terobosan-terobosan untuk memberikan yang terbaik. Terbaik juga. Ya, nggak mesti merasa lelah sehingga kehabisan akal. Tapi alhamdulillah nggak kehabisan akal. Kebetulan tadi di program di Dirjen KAI banyak sekali, dan ya di Irjen juga banyak, Pak. Iya, artinya baru satu hari belum punya program. Ya, betul. Di Irjen tetap juga banyak juga program. Jadi prinsipnya kalau saya bisa katakan, saya harus memberikan 100% untuk Direktorat Jenderal Keintelektual, harus memberikan 100% untuk Itjen. Nah, itulah membagi waktu yang baik. Jadi tidak ada yang dianaktirikan, Pak. Tidak bisa menganaktirikan Itjen, tidak bisa menganaktirikan Dirjen KAI, karena Pak Menteri sudah memberikan kepercayaan, dan saya harus pertanggungjawabkan kepada beliau, pertanggungjawabkan kepada publik, dan pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mas Imam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanggungjawabannya bukan biasa-biasa. Kamu sudah dikasih kepercayaan untuk menjadi PLT. Apa yang kamu hasilkan? Iya, betul. Ya, tetapi yang paling penting bagi saya itu adalah sebelum bergerak apapun pasti meminta arahan dari Pak Menteri. Jadi saya kesimpulan, Pak, kurang lebih Bapak jauh lebih menghargai kepercayaan orang pada Bapak, dan diamanati dilaksanakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan semampu Bapak, semua dikontribusikan untuk itu, maksimalkan. Ya kan? Betul. Dan Bapak nggak mempertanyakan soal imbalan. Nggak ada. Itu udah kehidupan saya cukup. Artinya Bapak karena bersyukur tadi. Imbalannya karena memang tidak ada aturan yang membenarkan hal itu juga, kan? Iya, ada, betul. Iya, betul kan. Jadi memang pejabat PLT sebenarnya ada yang bilang pejabat lillahi ta'ala, ya sudah. Mau diapain? Iya. Tapi kan tadi saya sudah katakan, Mas Imam, kepuasan itu dan kebahagiaan dalam hati tidak selalu harus diukur dengan nilai materi, dengan nilai uang. Itu membuat Bapak tetap, justru ada tantangan baru, ada mainan baru, ada pekerjaan baru, tapi tetap kreatif. Dengan ide-ide baru, nggak pernah kehabisan akal, ya. Betul. Justru salah satu kebahagiaan yang terbaik itu adalah membahagiakan orang, itu pasti bahagia. Dan memberikan layanan terbaik buat orang, menghadirkan terobosan-terobosan untuk memudahkan orang, itu membahagiakan orang. Kita pasti bahagia, Mas Imam. Jadi memberi yang terbaik pasti dapat yang terbaik. Betul. Jangan ngarep mendapat dulu, nggak penting itu. Itu kunci. Kita selalu memberi aja terus. Iya, itu kuncinya. Ya. Dan ada prinsip yang memang saya pegang dalam hidup itu. Pertama, kalau memberikan kemudahan, pasti akan diberikan kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini soal mindset jadinya. Ini soal mindset, ya. Gimana berpikiran itu jangan pernah meminta, mengharap. Betul. Jauh lebih baik memberi dan memberi. Betul. Itu jauh lebih, nggak usah mengharap dari orang lah. Betul. Ada pasti yang membalas. Kita nggak perlu tahu dan nggak pernah minta. Betul. Yang kedua, kalau kita menanam kebaikan, pasti akan panen kebaikan. Pasti kebaikan. Nah, itu saya harus jaga dua hal ini. Ya. Kalau kemudian kita nanam kejelekan, pasti panen kejelekan juga. Setuju. Jadi ini memang mindset. Jadi mau nggak mau harus berpikiran positif terhadap apapun yang dilakukan, tetap optimis dan nggak pernah minta balasan dari orang. Yang penting berbuat terbaik, memberi yang terbaik. Luar biasa, Pak Ilu. Nah, kemudian Pak Ilu, dari segi di Dirjen KAI itu sampai setahun lebih ya, sudah masih terus Bapak pegang ya sampai Oktober? Iya, bersyukur. Sudah lebih 1 tahun. Mungkin Pak Menteri masih kebingungan mencari orang yang sekali berbapak barangkali. Nah, Pak Ilu, dengan dengan perubahan-perubahan ini pasti ada kemajuan-kemajuan luar biasa di Irjen maupun di Dirjen. Betul. Nah, ini yang dirasakan masyarakat, Pak. Betul. Masyarakat yang mendapat pelayanannya, kan. Betul. Tapi di dalam sendiri mereka semangat ininya gimana, Pak? Spiritnya akan tambah bahagia atau tambah tenang atau gimana seperti itu? Iya, betul. Jadi gini, Mas Imam. Alhamdulillah seluruh kegiatan yang kita lontarkan menjadi program unggulan, itu adalah kita anggap sebagai program unggulan bersama.
Oh, iya. Walaupun awal idenya dari saya, tapi Iya. kemudian kita diskusikan bersama-sama, kan yang mengeksekusi bukan saya. Iya, betul. Ya, Iya. akhirnya mengeksekusi mereka semuanya. Iya. Justru mereka happy, Pak Imam. Alhamdulillah. Ya, Iya. dan mereka merasakan inilah kemudian DJKI menjadi membumi. Iya. Ya, membumi artinya adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh level yang paling bawah di masyarakat, Iya. dan sebahagian besar dari teman-teman DJKI ikut terlibat di dalam melaksanakan kegiatan ini. Iya, betul. Ya, jadi nggak ada yang merasa hanya awal-awalnya mereka terlalu banyak, Pak Irjen. Pak Dirjen, ini kegiatan udah banyak sekali, tapi saya bilang gini, saya ini adalah pasti bisa memahami bahwa potensi yang saya dan kita kerahkan ini baru 10% saja belum ada. Jadi masih banyak yang mubazir. Kalau kalian tidak banyak program yang saya berikan, itu banyak ngerumpi dan membuang waktu yang tidak berguna. Lebih baik saya kasih kegiatan, ternyata pada akhirnya kita bisa laksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah seluruh kegiatan program unggulan di DJKI, tidak ada yang tidak berhasil, Pak Imam. Seluruhnya berhasil dengan baik dan memuaskan Pak Menteri, memuaskan stakeholder kita, memuaskan internal. Dan di Inspektorat Jenderal juga adalah demikian. Bahkan beberapa program unggulan kita di DJKI dari sisi digital implementation, kita itu mendapatkan top Iya. implementation digital. Iya. Ya, Pak Menteri itu menjadi top leader on digital implementation di 2022. Kemudian saya sebagai top leader di DJKI juga mendapatkan top leader on digital implementation. Dan DJKI mendapatkan top digital implementation level star 5. Oh. Star 5 itu adalah predikat luar biasa. Jadi nggak ada lagi predikat lebih tinggi dari situ karena seluruh layanan digital yang kita berikan itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan kontribusi PNBP. Luar biasa. Di tahun 2021 kita mendapatkan level star 4. 4 level sangat memuaskan. 2022 itu luar biasa. Langsung 5 ya. Langsung bintang 5. Luar biasa ini pencapaian ini Pak Ilu. Iya. Nah, Pak Ilu kalau begitu apa namanya itu keberhasilan Pak Ilu ya mengembangkan soft skill Bapak ini Bapak tularkan juga ke seluruh staf-staf Bapak. Oh iya betul. Nah, secara tujuan hidup Bapak kan mungkin Bapak orang yang istilahnya itu ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Selain itu tujuan hidup Bapak apa lagi Pak? Selain itu ada nggak yang lain? Selain bermanfaat, apalagi tujuan hidup Bapak? Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala itu harga yang paling tinggi. Itu cukup ya. Iya betul, Pak. Jadi itu simpel ya Pak, nggak terlalu beban berat terus stres terus gimana ya mungkin? Nggak ada apa mau tujuan itu, mau cari apa dalam hidup yang akan mati. Memang semua yang diusahakan itu kan kita mati. Maksudnya kalau mati cuma dipakai kain kafan juga selesai urusannya. Kalau orang Nasrani ditaruh di peti, memang hartanya dibawakan ke ada. Iya. Jadi Pak, cuma kasih tahu Pak, kira-kira biar nggak stres gimana caranya Pak kehidupan ini? Biar nggak stres nih, hidup itu gimana? Simpel, secara simpel. Hidup itu pertama mensyukuri apa yang ada. Mensyukuri apa yang ada. Iya. Karena mensyukuri apa yang ada itu akan membuat Allah suka sama kita dan tidak membebani hidup. Dan sebenarnya dengan apa yang ada ini kita tidak perlu susah-susah Mas Imam, itu sudah lebih dari cukup. Iya, betul, ya. betul. Yang kedua, jangan pernah menganggap ada kegagalan dalam hidup. Jangan pernah merasa. Jangan pernah menganggap atau menilai ada kegagalan dalam hidup. Kalau gagal artinya apa Pak? Atau misalnya ya betul. Itu sebenarnya saya juga sampaikan dalam pesan ke-9. Iya. Saya membahasakan bahwa sikapi segala keberhasilan yang sedang tertunda. Itu keberhasilan sedang tertunda. Jadi nggak ada kegagalan. Nggak ada. Ini mindset nih. Ini mindset. Walaupun gagal nggak pernah gagal. Ini keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan tertunda. Jangan dianggap mungkin kegagalan, kesalahan, pokoknya hal yang fatal, yang negatif-negatif itu bukan negatif. Makanya saya tetap positif. Cuman belum menjadi positif. Betul. Makanya saya tidak pernah membuat narasi negatif. Karena negatif sebenarnya nggak ada, Pak. Nah itu saya suka. Ya. Narasi negatif itu malah nggak ada ya, ini mindset nih. Jadi kalau Anda punya narasi positif, nggak akan pernah sulit di depan. Iya, nggak ada kesulitan, nggak ada masalah. Betul. Karena narasinya positif. Iya. Makanya saya selalu ajarkan juga kepada anak-anak saya, kepada siapa saja, jangan Anda pernah mengatakan ini susah sekali. Nggak ada. Ya. Yang susah itu anggap aja mudah. Cuma kalau kita belum bisa, kita sikapi dengan
belum bisa. Belum bisa. Ini belum berhasil. Belum Ya. berhasil, tapi lagi diproses, akan Lagi berhasil. diproses. Pasti berhasil, pasti Pasti bisa. berhasil. Kalau serius, sungguh-sungguh. Betul, pasti itu berhasil. modalnya. Sebenarnya dibalik daripada keberhasilan yang tertunda, Ya. itu ada hal lain yang Allah mau. Oh, ngambil hikmah lagi malah. Iya, ada hal yang Allah mau. Ada maksud yang kita Ada belum tahu maksud yang saat lain. itu. Oh. Betul. Pertama, kamu masih diminta supaya tambah doanya lagi. Oh, bisa jadi begitu. Iya. Yang kedua, supaya kamu tambah bahwa memang kamu lemah. Ya, jangan merasa bahwa kamu itu adalah bisa segala-galanya. Iya. Ya. Karena orang yang merasa bisa segala-galanya justru itu akan menjadi musuhnya Allah. Iya. Ya. Jadi itu makanya saya katakan dalam bahasa saya itu adalah sikapi keberhasilan yang sedang tertunda dengan sangka baik dan rasa optimis Iya. untuk kesuksesan selanjutnya. Jadi pasti akan sukses waktunya, Mas Imam. Betul, bagus. Ya. Pak, jadi kalau orang lain ya Pak, orang lain kalau jadi dirjen harapannya pengen jadi menteri. Ya maaf ya Pak, orang lain ya. Tapi saya yakin Pak Ilu nggak begitu mungkin. Gimana Bapak? Harapan Bapak, saya nggak bilang, sebenarnya Pak, harapan Bapak mau jadi apa sih setelah jadi dirjen? Mungkin Bapak mungkin saya nggak tahu. Bagaimana Pak menurut Bapak? Begini, saya sebenarnya tadi kalau Mas Imam melihat seluruh proses dari seluruh karir saya, itu tidak ada yang saya Target mencari jalan untuk mendapatkan itu dengan cara yang tidak tepat. Saya sudah pastikan bahwa biarkan itu seluruh mengalir apa adanya dalam hidup saya. Jadi nggak perlu dana kampanye, nggak perlu Nggak ada. cari orang dalam, nggak perlu Nggak ada. orang apa membantu, nggak perlu. Insya Allah seluruh jabatan yang saya dapat tidak ada backingnya dari manusia. Iya. Itu Iya. mungkin karena Ya itu, dan semuanya adalah Kuasa. memang menterinya mau. memang pas saatnya memang diperlukan. Iya, memang betul. begitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, yang paling hebat itu bukan mencari jabatan, kemudian dapat jabatan. Iya. Yang hebat itu adalah dicari jabatan. Jabatan mencari. Iya. Kenapa kemudian dicari jabatan? Karena punya kompetensi, Ya, punya kapasitas, dan Anda punya karakter. karakter. Setuju Pak. Jadi memang benar kalau udah karakternya bagus, soft skill-nya hebat, banyak orang tertarik. Betul. Jadi nggak perlu kita mencari-cari, berusaha keras untuk dapat sesuatu dengan jalan promosi dan Dan sebagainya. Pak Menteri selalu ngomong dalam Ya. pelantikan, kalian nggak perlu cari minta kata belecek ke sana kemari, tunjukkan kinerja Anda, ya, Kalau- dan attitude Anda sudah pasti nanti satu waktu akan dicari. Cuman jangan buru-buru, kan Iya, manusia ini kan perlu waktu. buru-buru, Semua ada, iya. ya, dan tidak usah pilih-pilih. Saya harus jadi ini, Iya. biarkan saja. Ya, mau jadi irjen ya jadi irjen, jadi sekjen ya jadi sekjen, jadi dirjen jadi dirjen, jadi apapun juga ya diterima. Jadi saya nggak perlu tanya Bapak, pilih yang mana kalau suruh pilih satu antara Irjen sama Dirjen KAI. Bapak Ya, terserah aja. Pak Menteri. Silakan Iya, Pak betul. Menteri memilih yang terbaik buat Kementerian Hukum dan HAM. Jadi hidup itu perlu pasrah juga ya, perlu menyerahkan. Bukan perlu pasrah, harus pasrah. Harus pasrah. Setelah berusaha harus pasrah. Setelah berusaha dulu, baru Betul. pasrah. Kemudian bukan pasrah-pasrah tanpa ada Ya, usaha. Ini mindsetnya jangan terbalik. Kalau pasrah dengan pasrah salah, tapi kita berusaha dulu, Baru baru pasrah. pasrah. Kalau dalam bahasa agama itu wa iza azamta wa tawakkal Allah. Kalau kamu sudah punya tekad kuat untuk sesuatu, ya udah serahkan kepada Allah. Begitu caranya. Jadi dengan begitu Anda akan tetap tenang, bahagia, rileks, nggak perlu stres. Kenapa ini cari dan dikejar hidup ini? Kadang-kadang orang begini Pak Ilu, problem hidup ini ketika dia menjadi ini maunya ke sana. Belum dapat ini maunya ke Gak sana. tenang pas hidupnya. Nah itu. Gak tenang dan tidak tuntas. Nah, mungkin banyak Iya. orang mencapai sesuatu tapi nggak membuat dia tenang dan bahagia. Betul. Saya alhamdulillah di setiap posisi yang saya dapat relatif paling cepat 2 tahun. Ya, karena ada sesuatu kemudian yang memang saya bikin di situ. Kalau cepat-cepat Iya. kita nggak ada legacy. Iya. Ya, Perlu baru sekian bulan dipin lagi baru ada apa yang dibuat. legacy. Alhamdulillah saya juga bisa bersyukur di Direktorat Jenderal Keintelektual itu dikasih amanah menjadi dirjen untuk menjalankan 1 tahun anggaran. Iya. Oh, Ya kan anggaran. selama 2022. Artinya adalah karena bisa melaksanakan 1 tahun anggaran, maka seluruh program yang telah direncanakan itu bisa dieksekusi secara baik. Iya. Kalau iya. kemudian hanya 6 bulan, saya bisa belum lihat hasilnya. Iya, betul. Ya, tapi karena adalah 1 tahun anggaran, maka kelihatan hasil yang bisa kita rasa membanggakan. Tetapi sekali lagi, seluruh kerja yang saya buat pasti saya akan
melapor kepada Pak Menteri dulu, mohon arahan kepada beliau. Kemudian nanti beliau katakan lanjutkan, kerjakan. Kalau Pak Menteri bilang jangan dikerjakan, ya nggak usah dikerjakan. Kan kita di sini semua pembantu Pak Menteri. Iya. Ya, dan satu prinsip yang saya selalu pegang di kementerian ini mesti hanya ada satu matahari. Mataharinya Pak Menteri saja, kita bintang-bintang saja. Iya. Ya, jadi iya benar. Merasa lebih pintar dari Pak Menteri. Benar. Walaupun pintar kita nggak merasa pintar. Nggak merasa pintar. Namanya juga kita pembantu menteri. Bisa dikatakan kamu besok geser ke sini. Nah, itu menjadi penting Mas Ima. Baik, Ya, luar biasa. dan itu memang harus ditanamkan kepada seluruh pejabat eselon 1 di mana saja. Anda jangan merasa matahari di tempat Anda walaupun hebat. Mataharinya itu adalah menterinya. Ya, kita itu adalah bintang-bintang saja. Ya, dan jangan pernah membuat menterinya kecewa, pasti nanti akan bermasalah. Nah, ini salah satu juga sikap yang rendah hati. Kalaupun pintar nggak merasa pintar, kalau masih ada atasan kita tetap bawahan. Iya. Ini menempatkan diri dengan baik. Ini kemampuan adaptability yang baik, ya. Jadi ini banyak sekali saya pikir dialog dengan Pak Ilu ini luar biasa, soal soft skill-nya luar biasa dan bermanfaat buat Anda ya. Itu mungkin pesan Pak, apa pesan-pesan buat penonton saya Pak? Pesannya sederhana dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, cintai pekerjaan Anda, apapun dia, karena itu adalah kunci. Ketika Anda cinta dengan pekerjaan yang Anda sedang geluti, maka tidak akan terasa lelah, letih, bosan. Ya. Yang kedua, syukuri seluruh keberhasilan apapun, sekecil apapun atau sebanyak apapun juga. Itu harus disyukuri. Ya, karena kalau Anda tidak bersyukur dengan keberhasilan yang Anda capai, akan kecewa di dalam hidup. Kemudian tanamkan prinsip bahwa kegagalan itu sebenarnya tidak ada. Semua yang telah kita programkan, kalau belum berhasil saat ini, ada maksud yang lain dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi dari sisi karakter, dari sisi attitude, dan lain-lain sebagainya, bahwa itu pasti satu waktu akan berhasil. Yang berikutnya, jalani hidup secara sederhana. Karena itu kunci. Ketika Anda jalani hidup secara sederhana, dan jangan pernah mencari gaya hidup di atas daripada take home pay yang halal Anda. Ketika Anda menjalani hidup dengan take home pay yang halal di bawah itu, maka Anda pasti akan selalu tenang dan bahagia di dalam hidup. Terakhir, dan ini sebenarnya yang paling utama, saya sudah sampaikan berkali-kali, libatkan Allah Yang Maha Kuasa dalam segala urusan, karya, kerja, dan tindakan apa saja. Jangan pernah lupakan Dia. Karena pasti kalau kita lupakan Dia, Dia akan menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri, sehingga segala urusan akan menjadi rumit dan susah. Terima kasih. Ya, demikian saya pikir sangat banyak pelajaran kita dapat dari Pak Ilu. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau semua dirjen, semua irjen kementerian menjadikan model ini, saya pikir sangat banyak kemajuan untuk bangsa dan negara ini, terutama kementerian-kementerian itu. Dan saya bangga Pak Ilu dan senang sekali Pak Ilu bisa ketemu Bapak, dan ini pelajaran luar biasa buat kita semua, dan kita terus belajar terus, ikutin Pak Ilu, karena belajar terus-menerus sangat penting, bersyukur juga sangat penting, dan jangan lupa teruskan untuk like, share, dan komen di YouTube ini. Terima kasih, salam Imam Maranatha Insight. Sampai ketemu lagi.